Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Ashara Isma Syahrani dengan NIM 22040750020103 dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu saya Ibu Dr. Faida Yusuf SSMPD. Dosen pengampu saya itu dalam bidang mata kuliah studinya itu public speaking. Jadi guys, di sini saya ingin membawakan materi yang telah saya rangkum dalam dosen saya, yaitu tentang teknik visual, vokal, verbal atau 3V dalam public speaking. Jadi guys, dalam public speaking itu tentunya harus dan sangat penting kita mengambil teknik 3V. Kenapa demikian? Karena dalam teknik 3V itu di situ kita akan meningkatkan value kita, meningkatkan eksperimentasi kita, meningkatkan dari cara kita yang public speaking kita yang kurang menjadi lebih bagus. Karena di situ ada visual, ada vokal dan verbal. Public speaking itu kan artinya secara lebih sederhana itu berbicara di depan umum, berbicara di depan banyak audiens atau banyak penonton, seperti menjadi MC, berpidato, menjadi petugas upacara yang membacakan Pancasila, membawa Pancasila, apa namanya juga undang-undang dasar atau janji siswa, janji mahasiswa, ya kan? Jadi dalam visual itu, dalam teknik visual itu yang pertama kita bahas itu dimana kita atau seseorang yang menjadi pembawa acara atau menjadi MC, menjadi moderator dan lainnya itu Master of Ceremony. Di situ akan akan diperhatikan oleh seluruh audiensnya, dilihat oleh seluruh audiensnya, ekspresinya, gesturnya, penampilannya, looknya bagaimana. Kalau misalnya dari penampilan kita, dari wajah kita, contohnya kita berpenampilan yang sudah fresh tapi muka kita kayak kurang fresh, kayak tidak diberikan sedikit lip tint atau lip strip atau lip cream atau apapun itu yang untuk membuat kita kelihatan menarik dan fresh itu, atau ada sekitar satu makeupnya kurang ya begitu ya, itu pasti yang ada kita diketahui oleh audiens kita, atau kita akan dicemooh atau dibilang-bilangi secara tidak langsung, lebih dominan ke diketahuinya. Karena saya pernah lihat di YouTube pembawa acara itu kayak sengaja mungkin atau bagaimana looknya itu kayak kurang rapi dari wajahnya, alisnya kayak alis cincin kayak gini. Di situ sudah kita bilang kurang rapi nih pembawa acaranya, begini nggak bagus gitu. Terus gestur kita bagaimana, ekspresi kita bagaimana, caranya membawa. Kalau ekspresi kita kayak marah-marah terus, pasti penonton kita merasa monoton, merasa bosan, merasa kenapa ini, ada apa ini, marah-marahnya nih pembawa acaranya. Tapi kalau pembawa acara kita ramah, have fun, fancy gitu, kayak happy begitu, looknya kayak ramah, sopan, itu kan penonton menjaga tetap audiens untuk melihat look kita, penampilan kita, ekspresi kita, tergantung dari ekspresi kita, kayak membawanya dalam keadaan semangat kan macam-macam ekspresi kita dalam setiap kata-katanya, itu akan membawa audiens kita untuk memperhatikan kita lebih banyak lagi. Karena dalam 3T itu 55% kita akan memperlihatkan visual kita yang akan lebih diperhatikan kepada kita dari audiens gitu. Terus juga kita berpakaian yang lebih rapi, lebih sopan, lebih sehat, lebih fresh. Kayak contohnya kalau kita misalnya ada di ruangan formal, kita berpakaian, atau kita menjadi MC-nya, kita berpakaian lebih sopan. Jangan tidak sopan, karena itu membuat audiens kita menjadi kayak malas untuk melihat kita, malas untuk mendengarkan juga apa yang kita akan katakan, sampaikan. Karena penampilan kita saja sudah tidak rapi, begitu. Yang kedua itu adalah teknik vokal, di mana kita dalam berpublic speaking, berbicara di depan orang, yang kita akan membawakan sebuah berita, atau kita membawakan sebuah artikel, membawakan sebuah materi, penjelasan. Pasti ya orang-orang juga mendengar, memasang telinga mereka. Kalau misalnya suara kita kayak kecil, suara kita kayak kurang kebesaran atau kebesaran sekali, atau kedengaran kasar atau tidak sesuai dengan pembawaan kita, atau kurang informal atau informal sekali, kita tempatkan bagaimana suara kita dibawa. Kayak contohnya kalau kita berbicara di depan teman-teman kampus keseluruhan di dalam kelas, pasti kita menggunakan bahasa formal atau yang kita bawa agak sedikit lebih formal. Karena ada juga dosen kita dan teman kita yang menjadi audiens kita. Kecuali kalau kita berbicara di depan teman-teman bukan dalam keadaan diskusi, di situ kita bisa berbicara dengan informal. Nah, ada suara kita juga tergantung dari materi apa kita bawakan. Kalau misalnya kita berpidato tentang semangat atau tentang sejarah kesemangatan seperti begitu, ya pasti ya dalam voice suara kita itu, vokal suara kita itu, kita harus lebih jelas, harus lebih membawa dengan semangat suara kita, kayak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begini. Jadi semuanya harus kita semangat dalam begini, membela negara kita, kayak itu membawa semangat dari audiens kita, membawa audiens kita untuk mengikuti kita, menarik perhatian juga audiens kita untuk mendengarkan kita lebih baik lagi.
Dan yang ketiga yaitu teknik verbal atau keterampilan kita dalam membawakan kata-kata, membawakan penyampaian kata-kata. Di situ itu kayak artikulasi, penyampaian bahasa yang kita gunakan, entah itu formal, itu kan hampir sama dengan vokal ya, tapi itu nada suara. Apakah kalau di vokal itu kan kecepatan suara kita, jeda atau pausnya, apa namanya lagi itu kejelasan suara kita, apakah audiens kita mendengar suara kita sampai ke belakang atau tidak, ya kan? Tapi kalau dalam verbal itu ya penyampaian kata-kata kita, apakah itu sudah masuk, apakah dimengerti dengan apa namanya juga audiens kita udah paham atau tidak dengan pembawaan yang kita berikan, penjelasan yang kita berikan, apakah mereka sudah paham, sudah mengerti? Ya kalau sudah mengerti, itu alhamdulillah begitu. Kenapa? Karena audiens jadi cepat paham, semakin mengerti, semakin kita berhasil dalam membawakan materi, jadi public speaker gitu. Jadi misalnya sebelum kita menjadi pemateri atau public speaker, kita gunakan bahasa apa yang cocok, tergantung dari tempatnya artikulasi kita, nada suara kita bagaimana, penyampaian kata-kata kita dan lainnya. Contohnya kita mengajar atau mengajar di sekolah dasar, di SD, pasti kita menggunakan untuk penyampaian kata-kata yang lebih sederhana yang dapat dipahami oleh anak-anak. Artikulasi kita juga menjadi sesuai dengan umur bayi mereka. Kayak contohnya kalau misalnya, selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik atau tidak? Pasti kita menggunakan penyampaian kata yang lebih sederhana, penyampaian kosakata yang lebih sederhana juga. Seperti itu. Dan juga infleksi itu, ekspresi kita bagaimana, intonasi kita bagaimana, ya kan? Pemahamannya anak-anak atau persuasifnya jadi lebih paham, lebih mudah seperti itu. Nah, itu saja penjelasan saya dalam 3V, yaitu visual, vokal, dan verbal. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa 3V itu sangat penting dalam public speaking, karena dalam visual itu ada 55% yang dimana diperhatikan untuk penampilan, gestur, ekspresi, look kita ya. Terus yang kedua itu ada vokal, yang dimana kita 38%. Di situ ada yang diperhatikan, itu ada kejelasan bicara kita, pembawaan bicara kita, pausnya, jedanya, kecepatan nada bicara kita, kedengaran sampai di belakang atau tidak, audiensnya jelas atau tidak ya. Terus yang terakhir itu ada verbal, yang dimana penyampaian kata-kata kita, penyampaian kosakata kita, penyampaian persuasif kita, penyampaian sudah bagus yang ditempatkan sesuai informal dan informal, seperti itu. Ya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.